Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya Mancing Cowboy. Kita kembali lagi. Saya dikirimin dari produknya Oncak. Ya, sebenarnya di beberapa waktu yang lalu sudah ada keluar seri Oncak untuk real bed castingnya yang kalau nggak salah ya, kalau teman-teman pernah lihat dan ingat, yaitu Oncak Redcliffe. Nah, yang sekarang ini ada versi upgrade-nya teman-teman. Oncak Redcliffe Pro DC. Ada embel-embel Pro dan DC-nya. Ya. Dimaksud Pro DC yaitu DC ada drag clickernya. Nah, sekarang itu memang kalau ngomong drag clicker di seputaran real bed casting ini memang lagi in-innya, lagi viral-viralnya, lagi banyak beberapa produk-produk itu mengeluarkan beberapa merek ya, mengeluarkan real bed casting dengan fitur tambahan yaitu fitur drag clicker. Jadi clickernya ada bunyinya. Ya, seperti itu. Udah makin banyak, apalagi kisaran harga di bawah 500.000 untuk real bed casting itu udah banyak ya, udah banyak. Berlomba-lomba mengeluarkan real bed casting dengan fitur tambahan yaitu drag clicker, dan ini salah satunya yaitu Oncak Redcliffe Pro DC drag clicker, teman-teman. Ya, upgrade-nya dari versi yang sebelumnya. Yang dulu pernah yaitu cuma Redcliffe aja ya. Oke, langsung kita baca spesifikasi yang ada di dalam boxnya, yaitu dia di sini tertulis ini dulu lah ya, gear ratio-nya 7.5 banding 1. Oke, lumayan tinggi. Kalau nggak salah udah 8 ya, gear ratio 8 ya. Baik yang Oncak yang Draco maupun Redcliffe itu malah 8. Ini dia agak turun jadi 7.5 banding 1 ya. Tapi nggak apa-apa, udah lumayan cepet lah seri-seri 7 itu. Kemudian beratnya 150 gram. Nanti kita timbang saja. Karena memang lagi berlomba-lomba ya, real bed casting seringan mungkin. Tercatat rekor itu kemarin ada yang di bawah 150 gram itu udah ada ya. Dan ini juga ada tulisnya 150 gram, tapi nanti kita cek saja, kita timbang bareng. Kemudian sudah one way anti reverse, oke. Kemudian 19+1 ball bearing. Ya, di sini saya pikir sih kalau 19+1 sih kayak kebanyakan sih ya, karena yang di versi-versi sebelumnya juga ternyata setelah dihitung nggak sampai 19 gitu. Ya, kemudian drag powernya 25 kilo. Mantap sekali 25 kilo. Oke. Jadi pengen ngetes nih kalau 25 kilo ya. Kemudian handle karbon. Ya, bagus. Handle karbon. Kemudian knopnya CNC light alloy. Magnetic brake system, oke, masih sama. Kemudian, nah ini Duralumin gear. Kalau nggak salah dulu juga sudah Duralumin ya. Duralumin gear ya, itu memang bahan terbaik. Ringan, kuat ya. Kemudian body karbon ya, jadi body handle dia karbon, mantap. Kemudian tapi di sini terus body karbon hybrid, mungkin masih campuran ya, nggak sepenuhnya karbon ya, seperti itu. Kemudian knop tension clicker. Nah, tension knopnya ada clickernya, bagus. Nanti kita cek saja. Kemudian CNC very light alloy spool triangle design. Ya, oke, nanti kita cek saja. Oke, nggak usah lama-lama. Ada dua warna sepertinya, red dan black. Ya, red dan black. Kalau yang ini tertulis dia black. Oke, langsung kita buka saja ya. Redcliffe ya, Oncak Redcliffe Pro DC. Paket pembelian dapat pouch, bagus. Kemudian ini realnya. Dan apalagi kosong, cuma 4 list doang. Dan ini realnya. Oke, ini yang warna hitam ya teman-teman. Tapi hitamnya juga nggak hitam-hitam semua, tetap ada campuran dari warna merah. Cuman bedanya kalau yang merah dia full merah. Kalau yang hitam dia campuran hitam dan merah seperti ini. Kalau yang merah, merah semua ya. Ini yang hitam. Hitam itu masih campuran merah dan hitam. Ya, oke. Ini dia putarannya. Oke, mulus. Cakep. Kemudian tambar berjalan, clicker, drag clicker. Ya, ini jadi andalan sekarang ya, real bed casting, harga di bawah 500. Fitur terbaru yaitu drag clicker, sound drag clicker, ada suaranya clickernya. Oke, tension knob nggak ada teman-teman. Tapi tadi di sini tertulis apa tadi? Knob tension clicker. Nggak ada ya. Nggak ada clicker ya untuk tension knobnya ya, nggak ada. Tapi kalau drag clicker sound dragnya ada.
Kemudian ini juga tertulis maaf, karbon ya, bahan ininya, handle-nya karbon, dan bodinya juga dibilangnya juga karbon hybrid, mungkin campuran seperti itu ya. Oke, kemudian kita buka untuk magnetic brake-nya. Ya, ini dia. Oke, magnetic ada 10 titik. Di dalamnya ada ball bearing tertutup. Ini apa namanya? Spool. Seperti yang versi pendahulunya, dia tengah-tengah ya teman-teman, antara shallow dan regular atau deep. Dia tengah-tengah. Nggak sepenuhnya dia shallow, nggak sepenuhnya dia deep. Tengah-tengah. Dan ini masih menggunakan long axis. AC masih panjang. Ya, aksesnya masih panjang. Oke, kita tutup lagi. Kita tutup lagi. Oke. Apa lagi? Oke, gitu. Harganya saya cek di online shop dia sekitar hampir 500 teman-teman, sekitar 480-an ribu ya. Onsak Radcliffe Pro DC ini ya, kita timbang. Tadi beratnya tertulis nggak tadi? 150 gram. Kita cek saja ya, kita cek saja beratnya teman-teman ya. Oke, 170 ya, maklumin lah ya, selisih 20 gram, tapi sudah lumayan. Saya pikir 170 sih udah lumayan sih teman-teman, meskipun belum 150 ya tapi udah lumayan kerasa ringannya ya. 170 gram. Oke, langsung kita bongkar saja Onsak Radcliffe Pro DC. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detail dari Onsak Radcliffe Pro DC drag clicker upgrade terbaru ya dari Radcliffe yang pertamanya. Ini yang saya dapat yang warna hitam teman-teman. Kalau hitam ini perpaduan hitam dan merah. Kalau merah ya merah semua gitu ya. Silahkan dilihat dulu ya. Untuk desain warna sih nggak berbeda ya, nggak berbeda teman-teman ya. Paling untuk cuma nambah sound drag clickernya aja ya teman-teman. Nah, ini dia untuk putarannya. Nah, silahkan dilihat dulu putarannya, spoolnya. Sangat-sangat mulus. Iya, berhenti ya, seperti itu. Oke, silahkan dilihat dulu ya teman-teman ya. Ini untuk settingan pengereman ya, magnet brake, idle seat, dan ini untuk gear ratio. Oke, sebentar, 8.5 banding 1. Kalau di bokeh tadi 7.5 banding 1 ya. Nah, ada perbedaan nih teman-teman ya, ada perbedaan nih. Sepertinya sih harusnya 8.5 ya kalau ngingat yang sebelumnya. Makanya tadi seperti saya bilang di awal tadi, kok agak turun gitu daripada yang sebelumnya. Sepertinya memang harusnya 85 banding 1 ya, karena nggak mungkin dari versi pendahulunya tiba-tiba dia turun gear ratio-nya gitu ya. Jadi sepertinya yang di box ini mungkin salah cetak kali ya. Yang penting yang benar ya 8.5 banding 1 harusnya ya. Ini dia, dan line capacity-nya ya teman-teman ya, gitu ya. Oke, kita mulai apa ya, dari mana dulu Oh, ini putarannya dulu ya, nih silahkan. Dan sound drag clickernya nih teman-teman. Nah, mantap. Oke, cakep lah untuk sound drag clickernya. Dan dia juga ini untuk line guide-nya masih belum yang V-shape yang itu, dia masih yang lonjong biasa seperti itu ya teman-teman ya. Lonjong tuh lonjong bagian sananya nih. Nah, tuh lonjong ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut kita ke, saya buka dulu untuk ininya ya. Nah, magnet brake-nya ada 10 pin dan ada satu buah ball bearing tertutup. Oke, saya taruh. Dan ini untuk spoolnya, dia berongga-rongga seperti ini udah pasti akan lebih ringan, tapi dia masih menggunakan long axis atau as panjang ya. Ada satu buah ball bearing di sini ya, gitulah ya. Sekarang kebanyakan udah menggunakan short axis ya, atau as pendek. Ini masih menggunakan yang panjang seperti itu. Oke, saya taruh. Kemudian saya buka
buka yang bagian kanannya ya. Ini karbon ya teman-teman, tuh karbon untuk handle-nya. Handle karbon ya. Kalau untuk ininya sih ini 19 plus 1 kayak sudah nggak mungkin sini. Kalau untuk body sih nggak tahu ya. Kalau tertulis tadi sih karbon dibilangnya ya, karbon body. Cuman nggak tahu sebenarnya bener-bener hybrid dibilangnya, campuran sih ya. Oke, langsung saya buka dulu. Dan ini juga, ini bisa diganti nggak ya untuk knob handle-nya ini? Coba saya buka dulu, penasaran tadi teman-teman. Nah, ini untuk knob handle-nya sudah saya buka. Oke, seperti ini. Dan dia cuman bushing, bukan ball bearing, tapi ini bisa diganti sih. Ya, ininya bisa diganti teman-teman. Tuh, bisa dibuka, removable rivet untuk knobnya. Tapi di sini cuman pakai bushing. Oke, saya lanjutkan kembali untuk buka handle. Oh, udah dibuka. Tinggal yang ini. Nah. Oke, ini dia handle. Kemudian drag, start dragnya. Ya, oke, ini dia ada beberapa washer dan clicker tentunya. Oke, saya taruh di sini. Oke, saya buka untuk tension knobnya. Ada seal karet satu ya, nih tuh, mantap. Kemudian lanjut saya buka untuk skrup-skrupnya ya. Oke, sudah saya buka skrupnya, dan sini ada ini nih, tuh penutup ini nih. Jadi kita kalau mau ngasih grease atau pelumas, nggak harus semua dibongkar. Cukup ini knob ini dibuka ya, ada skrupnya di sini nih, skrup ini dibuka, tinggal tuh kelihatan main gearnya, tinggal ditaruh aja di situ. Nah, nanti akan terlumasi semua, jadi nggak maintenance ringan lah, service ringan. Tapi kalau service berat ya baru dibuka semua. Gitu. Oke, pelan-pelan saya buka teman-teman. Nah, ini dia ada satu buah ball bearing di bagian apa namanya, one way clutch ya. Tuh, roller bearing juga ada di situ. Dan ini ada bushing. Dan ini dia yang disebut dengan duralumin. Ini aluminium grade tinggi, jadi dia lebih ringan tapi kuat teman-teman. Nah, sebentar, nyangkut. Nah ini dia. Jadi ini tuh, ini key washer, nempel sama drag washer. Nah, key washer aluminium, drag washer teflon, dan ini ada housing clickernya ya teman-teman, housing clickernya kayak gini. Dan ini ada main gear berbahan duralumin tadi tuh. Nah, ini ringan tapi kuat, aluminium grade tinggi ya, mantap. Dan ada satu buah drag washer lagi berbahan teflon. Dan ini dia yoke, ada pair, pinion gear dan yoke-nya sendiri. Saya ambil dulu. Nah, pinion ya. Dan di bagian pinion dia tidak ada ball bearing, kosong. Ya, kosong, tidak ada apa-apa nih teman-teman. Dan di sini ada tambar, kick lever. Tambar masuk ke cloth cam, dia berbahan plastik ABS, dan kick lever juga berbahan plastik ABS. Ini juga sepertinya duralumin juga nih teman-teman untuk main gear, midshaftnya. Ya, ringan tapi kuat. Nah, apa namanya? Makanya tadi secara bobot juga 170 ya, 170 gram, juga lumayan ringan. Jadi memangkas sih ininya nih, main gear dan midshaftnya. Tapi ini yang saya titik beratkan di sini nih, bahan tambar ke cloth cam dan ke kick lever ini masih berbahan plastik ABS. Jadi untuk kedepannya ini akan mengalami keausan dengan seiringnya waktu berjalan, sering dipakai akan aus juga gitu kalau bahan plastik. Kuat di awal, kuat, tapi
pasti akan ada terjadi keausan dibanding yang berbahan besi atau aluminium seperti itu ya. Ya gitu. Awal-awalnya kuat nggak apa-apa ya, tapi pasti akan seiring waktu berjalan sering dipakai akan mengalami keausan aja gitu ya. Ini dia powelnya dan worm shaftnya. Oke, udah ya, cukup segitu saja. Untuk jumlah ball bearing sih nggak mungkin 19 ya teman-teman, nggak mungkin sebanyak itu ya. Paling ada di bagian ini spool, one way clutch, kemudian tension ada nggak ya, tension nggak ada. Kemudian di bagian bawah sini ini satu biasanya nih, nah, bawah ini kalau dibuka ada satu biasanya. Udah itu aja paling ya, gitu teman-teman. Di bagian handle knob juga nggak ada, pusing saja. Oke, begitu teman-teman ya, Oncak Radcliffe Pro DC. Jadi memang benar-benar apa namanya, upgrade-nya adalah di drag clicker, sound drag clickernya saja, yang lainnya sama semua teman-teman ya, begitu ya. Untuk pemakaian sudah pasti ini fresh water. Untuk casting kan gabus, ikan hempala, ikan toman pun juga seperti masih berani-berani saja ya, karena ini bahan main gear, bahan mid shaftnya dia duralumin seperti itu. Dan untuk pemakaian casting untuk di air laut atau air asin di pinggir pantai silakan saja teman-teman, tapi tetap ekstra perawatan. Ini bukan berstandarifikasi SW ya, jadi tetap ekstra perawatan ya, gitu ya. Kemudian untuk harga ya teman-teman, harga ini kan hampir 500 ya teman-teman, hampir 500. Mungkin ini menitik beratkan kenapa lebih harganya agak ya, biasanya kan 300 400 lah ya, ini agak menyentuh 500 mungkin karena bahan dari main gear dan main shaftnya yang duralumin ini mengejar itunya, jadi dia lebih menitik beratkan situ. Untuk ongkos biaya produksinya agak lebih mahal sedikit. Yang penting gak nyampe lebih dari 500 lah. Kalau lebih 500 ini kemahalan. Ya sedang-sedang aja ya. Dibilang mahal enggak, dibilang murah enggak gitu. Ya sedang aja gitu. Kalau misal di atas 500 ini kemahalan. Kalau saya pikir seperti itu. Masih di bawah 500 lebih kurang dikit ya bisa dibilang sedang lah ya. Mahal-mahal enggak, murah-murah juga enggak. Karena dengan spek yang seperti ini harga lebih murah di bawahnya masih ada. 300-400 pasti ada beberapa produk brand lain gitu ya, seperti itu. Tapi memang kadang berbeda di sininya sih, di duraluminnya ini sih. Ini kayak memang lebih berat di sininya gitu. Ya, di main gearnya. Gitu. Oke, teman-teman, begitu ya. Oncak Radcliffe Pro Drag Clicker atau DC ya. Nanti bagi teman-teman yang berminat, link pembelian satu di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi di beberapa toko online. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga bisa jadi bahan atau referensi yang lagi cari real apa ya. Mungkin dulu pernah pakai Radcliffe pendahulunya. Nah ini ada upgrade-nya yang menggunakan drag clicker ya. Gitu. Kalau memang yang sudah pernah coba Radcliffe dan itu cocok, ya silahkan saja untuk upgrade beli yang DC-nya seperti itu, upgrade-nya ya, begitu. Oke, dukungan, support, saran, komentar silahkan tulis di kolom komen. Kita saling sharing aja di support fishing tackle begitu joran maupun real. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang pasti yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.